Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kaidah pencacahan yaitu permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu saya Sriwantini dengan NIM 23070190010, 2 Maulinda Fernadewi dengan NIM 23070190011, 3 Alicia Martin Wahyudi dengan NIM 23070190010. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan topiknya ya. Aturan penjumlahan. Kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M ditambah N cara. Secara umum, dirumuskan sebagai berikut. Jika ada suatu prosedur terdiri dari M buah pekerjaan, T1, T2, Tm yang masing-masing dapat dilakukan dengan cara, dan setiap pasang pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka akan ada cara untuk melakukan pekerjaan ini. Contoh 1. Di dalam suatu laboratorium komputer ada 4 printer jenis laser jet dan 6 printer jenis deskjet. Penyelesaiannya, jika seorang praktikan diperbolehkan menggunakan kedua jenis printer tersebut, maka ada 4 tambah 6 sama dengan 10 printer yang bisa dipilih untuk dipakai. Soal kedua, aturan jumlah dapat diperluas untuk lebih dari 2 tugas. Misalnya, seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman, yaitu 5 buku tentang C++, 4 buku tentang Fortran, 3 buku tentang Java, dan 5 buku tentang Pascal. Penyelesaiannya, jika seorang praktikan dianjurkan untuk meminjam 1 buku bahasa pemrograman dari sang instruktur, ada 5 plus 4 plus 3 plus 5 sama dengan 17 buku yang bisa dia pinjam. Yang kedua, aturan perkalian. Secara umum dirumuskan sebagai berikut. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap dan jika tahap pertama menghasilkan M keluaran yang mungkin, dan masing-masing keluaran dilanjutkan ke tahap kedua dengan N keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut akan menghasilkan M kali N keluaran yang mungkin. Contoh, berapa banyak password atau kata kunci dengan panjang 5 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika tidak boleh angka berulang. Beberapa contoh password itu adalah 12345, 23415, 54231, dan seterusnya. Perhatikan bahwa 22341, 12344, atau 522341 bukan contoh password dimaksud. Mengapa? Untuk dapat menentukan banyaknya cara dimaksud, dapat dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Kita sediakan 5 tempat yang dapat ditempati 5 angka yang disediakan. Bisa dilihat pada tabel ini. Tempat pertama dapat diisi dengan 5 cara, yakni angka 1, 2, 3, 4. Tempat kedua dapat diisi dengan 4 cara. Demikian seterusnya
hingga tempat kelima dapat diisi dengan satu cara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Ketika kita menghitung banyaknya cara menyusun password di atas, kita telah menggunakan kaidah pengisian yang tersedia, yang secara umum dijelaskan sebagai berikut. Misalkan, banyaknya cara mengisi tempat pertama, kemudian banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, lalu banyaknya cara mengisi tempat ke K setelah K-1 tempat sebelumnya terisi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi aturan permutasi. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai n adalah n faktorial, yakni bisa dilihat yang telah kami paparkan, n faktorial sama dengan n kali n-1, n-2, dan seterusnya. Contoh, n faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 5 faktorial ya teman-teman, sama dengan 120. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal yang aplikatif. Dalam suatu konferensi internasional, terdapat 3 delegasi Korea Selatan, 4 delegasi Jepang, 4 delegasi Amerika Serikat, dan 2 orang delegasi Prancis. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat delegasi dari negara yang sama harus duduk berdampingan. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun tempat duduk mereka? Jawab, kita menggunakan permutasi siklis dengan rumus n-1 faktorial. N-nya kita ketahui 4. Banyak posisi duduk negara adalah 4-1 faktorial, yaitu 3 faktorial sama dengan 6 cara. Lalu kita cari banyak posisi duduk setiap negaranya. Posisi duduk masing-masing negara. Kita menggunakan rumus n faktorial per n-n faktorial sama dengan n faktorial per 0 faktorial sama dengan n faktorial. Korea Selatan kita dapati 6 cara, kemudian negara Jepang kita dapati 24 cara, kemudian Amerika Serikat kita dapati 24 cara, kemudian Prancis kita dapati 2 cara. Maka banyak cara susunan duduk, yaitu posisi duduk 4 negara dikali posisi duduk masing-masing negara. Jadi kita dapati 41.472 cara. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan permutasi. Yang pertama, permutasi dari elemen yang berbeda. Kemudian yang kedua, permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu dengan permutasi siklis. Yang keempat yaitu dengan permutasi berulang. Baik, saya akan menyampaikan tentang permutasi dari elemen yang berbeda. Permutasi elemen dari elemen yang ada atau setiap elemen berbeda adalah susunan elemen itu dalam suatu urutan yang diperhatikan. Jika R lebih dari N, permutasinya yaitu N faktorial per N-R faktorial. Sehingga jika R sama dengan N, permutasinya N faktorial. Sebagai ilustrasi, menyusun 3 elemen dari 3 huruf A, B, dan C adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA dengan 3 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial per 3-2 faktorial sama dengan 3 faktorial yaitu 6. Selanjutnya, yang kedua, permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Nah, setiap unsur yang sama digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Banyak permutasi elemen N yang memuat elemen N1, N2, N3, Nr dengan N1 ditambah N2 ditambah N3, Nr kurang dari sama dengan N permutasi N1, N2, N3, Nr yaitu N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, Nr faktorial. Sebagai ilustrasi, ada 3 bola basket dan 2 bola kasti. Jumlah cara menyusunnya yaitu P sama dengan N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, Nr faktorial yaitu 3 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per
3 faktorial 2 kali 1 yaitu 60. Lalu yang ketiga adalah permutasi siklis. Rumus permutasi siklis biasanya digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat dibuat dari susunan melingkar. Rumusnya yaitu P siklis sama dengan N kurangi 1 faktorial. Sebagai ilustrasi, banyaknya cara 4 orang duduk melingkar dalam satu meja adalah P sama dengan N min 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Yang keempat adalah permutasi berulang. Permutasi berulang merupakan permutasi yang dalam penyusunannya urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Banyaknya permutasi ini adalah P berulang sama dengan NR. Sedangkan untuk rumus permutasi yang tidak boleh ditulis berulang adalah P atau tidak berulang sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Aturan kombinasi. Kombinasi merupakan pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Banyaknya kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurangi R faktorial. Sebagai ilustrasi, kombinasi dua elemen dari 3 huruf yaitu ABC adalah AB, AC, dan BC. Sedangkan BA, CA, dan CB tidak termasuk hitungan karena kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Banyaknya kombinasi adalah 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial di 3 kurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu hasilnya adalah 3.